Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revangga di Angga Algi Channel. Kali ini edisi spesial atau episode khusus, kita kedatangan dengan seorang narasumber yang akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya bersama dengan ibunya. Siapakah dia? Mari kita simak penuturannya. Ini dia, kita sudah bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Mas Odi. Nah, Mas Odi ini akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialaminya tentang godaan-godaan makhluk astral atau jin-jin penunggu-penunggu di tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. Sebagaimana ceritanya, mari kita simak secara langsung penuturan dari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya diundang sebagai narasumber dari channel Angga Algi. Saya akan menceritakan pengalaman mistis saya waktu masa kecil. Waktu itu saya kisaran umur 2-3 tahun lah. Itu saya habis isak kayaknya itu main ke rumah nenek saya. Jarak rumah dari rumah saya ke nenek saya itu hanya bersebelahan. Jadi saya berani kalau sendirian waktu berangkatnya itu. Jam berapa berangkat? Habis isak itu. Habis isak. Ya. Nah, di sana saya main sama keluarga sih. Kebetulan saat itu saya sedang liburan panjang dan saya bermain. Setelah bermain itu saudara tidur jam 9-an. Itu saya masih di sana, tetapi saya melihat TV itu. Kebetulan waktu itu siarannya kesukaan saya, jadi saya tidak pulang. Dan pulang itu kayaknya kisaran jam 10. Nah, itu di rumah itu kebetulan sepi, jadi saya nggak tahu harus pamit ke siapa. Pak Di rumah nenek maksudnya? Ya, di mana? Nenek tidur, kakek juga tidur, terus Pak D dan Bude saya juga tidur, saudara saya juga tidur. Ya udah, saya akhirnya pulang tanpa pamit. Di situ saat sudah membuka gerbang, rumah saya itu di belakangnya rumah nenek saya. Jadi saya waktu membuka gerbang dan melihat di depan masjid. Kebetulan masjidnya itu tepat satu komplek dengan rumah saya. Dan saya jalur ke rumah saya itu bertepatan dengan masjid. Nah, waktu itu saya melihat sosok, ya kalau saya waktu kecil sih nggak tahu mau dibilang apa itu, karena bentuknya itu kayak hewan ya, berkaki 4. Itu dia Di mananya masjid? di depan masjid persis, Di terasnya atau di depannya masjid? di depan teras masjid. Oh, di depan teras Ya. masjid. Nah, di situ saya melihat itu, tapi saya kayak apa ya, saya kayak salah penglihatan apa gimana, tapi saya sudah merinding. Akhirnya saya nggak berani pulang itu. Saya nunggu. Ukurannya kira-kira seberapa penampakan dari sosok Kayaknya binatang? sejerapah itu, persis jerapah sih emang. Tinggi besar. Ya, Wah, persis jerapah itu emang. kok merinding saya. Tinggi besar. Ya, itu Terus warnanya hitam. hitam lekat atau hitam polos atau hitam Ya, berbulu atau gimana ya? bagaimana? Hitam kasap-kasapan gitu lah. Kayak ada apa ya? Ya, kayak asap-asap gitu. Gimana gitu. Oh, Itu ada asapnya ya. menyelimuti tubuhnya. Ya, matanya itu warna merah. Matanya warna merah. Ya, dan ada mahkota bertanduknya juga. Dia Lehernya panjang. panjang, persis kayak jerapah wis. Ya, itu saya aslinya takut dan nggak berani pulang sih. Itu jam 10 malam tadi ya? 10 malam tadi saya kembali masuk dan ya menyelimurkan untuk melihat TV sambil menunggu. Katanya bude saya cuman menidurkan saudara saya kebetulan. Jadi nanti mengambil saya lagi, tapi saya tunggu lama banget gitu. Akhirnya saya juga ngantuk. Pulang. Belum, saya ya gimana ya, ngantuk terus saya, tapi cuman kepikiran nanti kalau masih ada gitu. Terus saya lihat lagi, ya saya memutuskan untuk pulang. Saya lihat lagi, ternyata emang masih ada. Masih ada. Masih ada. Dan jelas.
Jelas Posisinya tetap sama atau berubah? menghadap ke saya. Yang awalnya tadi Juga sama menghadap ke saya. dia bergeser atau hanya berdiam satu tempat, matung gitu atau tetap berdiri. berarti aja. matung dia? Ya. Cuman kayak gimana? Agak gerak-gerak sedikit gitu lah. Nah, terus akhirnya karena saya mengatai, saya beranikan jalan pelan-pelan sambil nyanyi-nyanyi lah, nyelimurkan gitu. Nah, waktu saya Sampai depan rumah? belum sampai, hampir sampai di depan rumah, kayaknya apa ya, matanya tambah merah gitu. Nah, terus akhirnya kayak giginya keluar tapi kayak senyum gitu. Taring? Ya, Taring dia menyeringai atau mulutnya terbuka? Dia senyum atau mulutnya terbuka? senyum menyeringai ya. Ya, Menyeringai. giginya, taringnya kayak keluar gitu. Wajahnya seperti apa wajahnya? Harimau kah? Atau jerapah kah? Atau Kalau kayak saya lihat sih ya Kan kayak kalau- persis jerapah sih. otomatis kalau melihat matanya kan berarti melihat wajahnya ya? Ya, jerapah tapi ya bukan persis jerapah sih, kayak gimana ya, Campuran lah. campuran kayak Sama binatang apa? kayak ada domba-dombanya gitu lah. Domba, seperti domba sama perwujudannya seperti jerapah juga. Iya. Warnanya matanya merah. Merah. Ada hitam-hitamnya enggak? Me- Apa merah? merah ada semua? hitam-hitamnya sih. Merah, ada hitam-hitamnya dan dia bertaring. Ya. Tapi kalau kan dari jauh ya gak begitu jelas sih. Mm-mm. Ya cuman kayak kelihatan kasarannya aja dari luarnya, gak begitu dalam. Oh. Dan setelah itu saya jalan, itu pas selesai menyeringai itu kayak lari ke saya. Lari, Iya. mengejar. Iya. Saya ya otomatis Lari juga. lari juga. Ya itu saya. Teriak atau tidak? Ya, nangis berteriak. nangis. Ya. Terus akhirnya saya masuk. Terus saya gedor-gedor pintu bude saya di kamar itu sambil nangis itu. Terus gak lama bude saya juga keluar. Terus ibu saya juga menghampiri saya gitu. Saya masih belum bisa bercerita itu, masih takut. Bingung, gitu, masih takut. Shock, masih Ya. shock. Terus Setelah agak tenangan ya, saya menceritakan apa yang terjadi tadi. Terus saya diajak pulang itu masih takut aslinya. Terus ya digendong gitu lah, ditemenin. Ternyata nggak ada, ya udah. Jadi langsung hilang ya penampakannya. Oke, itu cerita pertama dari narasumber kita. Nah, narasumber kita akan menyampaikan cerita kedua setelah yang satu ini, karena durasinya terlalu panjang, jadi kami pisah menjadi dua part. Yang part satu tadi adalah menurut saya itu merupakan penampakan atau perwujudan dari genderuwo. Genderuwo itu suka sekali menampakkan diri berbagai macam penampakan. Nah, sepertinya genderuwo kali ini mengambil penampakan berwujud binatang yang mungkin binatang ini menyeramkan karena seperti gabungan antara jerapah dan domba bermata merah serta bertaring, dan yang lebih menyeramkan lagi, dia mengejar. Bayangkan narasumber dikejar. Ya mungkin kayaknya kan kalau mitos zaman dulu kan kayaknya suka nyulik anak kecil lah kalau yang malah gitu kan. Ada legenda juga menurut narasumber itu mungkin perwujudan dari makhluk-makhluk yang suka menculik anak-anak. Ya karena narasumber waktu itu umur 4 tahun, mungkin dia dijadikan 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun bahkan. Ini kecil sekali. Ya. Oke, kita akan lanjutkan di part yang kedua. Apa part yang kedua judulnya? Nantikan di channel Angga Algi selanjutnya. Saksikan di channel Angga Algi di narasumber Mas Odi yang kedua. Ceritanya kami rahasiakan dulu. Nah, jangan lupa subscribe, tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya, dan dirasa channel ini menghibur atau channel ini menambah wawasan Anda, silakan di like dan di komen, dan jangan lupa di share, dibagikan ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang dan kita bisa mengumpulkan cerita-cerita mistis, horor atau legenda mitos yang terjadi di masyarakat sekitar Kota Malang dan umumnya Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video-video yang akan saya upload selanjutnya. Wassalam.